Seorang investor muda, Dira, duduk di kafe dengan laptop terbuka, memperhatikan grafik saham BCA dengan ekspresi penuh pertimbangan. Tak lama kemudian, teman lamanya seorang analis keuangan, Karin, datang menyapanya. Maaf telah membuatmu menunggu. Apa yang ingin kamu tanyakan, Dira? Aku lagi tertarik banget buat investasi di sektor perbankan, khususnya BCA. Tapi, aku masih bertanya-tanya, apa yang bikin mereka bisa terus mencetak keuntungan besar? Apakah hanya karena mereka bank besar? Nggak semata-mata karena ukuran mereka. Salah satu faktor kunci yang membuat BCA tetap stabil dan menguntungkan adalah penerapan Good Corporate Governance atau GCG. Banyak investor pemula belum menyadari betapa pentingnya GCG dalam menjaga keberlanjutan bisnis. Good Governance Corporate, aku sering dengar istilah itu, tapi sebenarnya apa sih maksudnya? GCG adalah sistem tata kelola perusahaan yang memastikan bisnis dijalankan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Tujuannya bukan sekadar menghindari pelanggaran, tapi juga membangun perusahaan yang efisien, mampu bertahan di tengah krisis, dan dipercaya oleh publik. Wah, ternyata cukup serius ya. Apakah ada prinsip khusus yang harus diterapkan? Tentu, ada 5 prinsip utama dalam GCG: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan. Nah, penerapan prinsip-prinsip ini yang membuat BCA bisa tumbuh dengan performa yang stabil. Menarik, jadi bisa dibilang GCG ini punya pengaruh langsung ke kinerja keuangan perusahaan ya? Tepat sekali. Yuk, kita lihat bagaimana penerapannya di BCA dari tahun 2019 sampai 2023. Good Corporate Governance adalah sistem tata kelola perusahaan yang menjamin pengelolaan bisnis dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. 5 prinsip utama dalam GCG adalah 1. Transparansi, di mana informasi perusahaan harus terbuka dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan. 2. Akuntabilitas, manajemen harus bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. 3. Responsabilitas, perusahaan harus mematuhi regulasi dan menjalankan bisnis secara etis. 4. Independensi, pengambilan keputusan harus bebas dari tekanan pihak tertentu. 5. Kewajaran dan kesetaraan, semua pemangku kepentingan harus diperlakukan secara adil. Kualitas penerapan prinsip-prinsip ini menentukan seberapa besar kepercayaan publik terhadap perusahaan dan stabilitas jangka panjangnya. Nah, gimana sih GCG ini diterapkan di BCA? Bank BCA secara rutin melakukan penilaian internal dan eksternal terhadap penerapan GCG. Untuk penilaian internal BCA menggunakan metode kertas kerja penilaian sendiri atau self-assessment yang merujuk pada SEOJK nomor 13-SEOJK titik 03-2017 tentang penerapan tata kelola bagi bank umum. Selama 5 tahun terakhir, hasil penilaiannya menunjukkan peningkatan dan konsistensi yang sangat baik. Berikut ini adalah hasil penilaian internal BCA. Tahun 2019 dan 2020, BCA berada di peringkat baik. Kemudian di tahun 2020, 1 sampai 2023, mereka berhasil mempertahankan skor sangat baik selama 3 tahun berturut-turut. Skor ini bukan sekadar angka. Skor ini menunjukkan proses internal mereka makin solid, pengawasan makin ketat, dan keputusan bisnis lebih cerdas. Itu semua langsung berdampak ke kinerja keuangan. Untuk penilaian eksternal BCA dilakukan oleh pihak yang independen. Pada tahun 2019, penilaian eksternal dilakukan oleh Indonesian Institute for Corporate Directorship, IICD.
dan asesor ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS), dan berhasil meraih penghargaan Best Financial Sector. Pada tahun 2020 sampai 2022, penilaian eksternal dilakukan oleh RSM Indonesia sebagai Domestic Ranking Body, DRB, Indonesia untuk penilaian ASEAN Corporate Governance (CG) Scorecard. Hasilnya, pada tahun 2020 BCA berhasil dinobatkan sebagai salah satu dari 10 perusahaan tercatat Indonesia yang masuk ke dalam kategori ASEAN Asset Class. Dan pada 2021 sampai 2022, BCA berhasil meraih ASEAN Asset Class PLCs dengan hasil 106,64 yang berada di atas rata-rata penilaian regional. Selanjutnya, hasil penilaian pada tahun 2023, BCA berhasil meraih penghargaan Best Overall dalam the 14th IYCD Corporate Governance Conference and Award 2023 dan Top 50 Emiten Big Cap and Mid Cap. Penerapan GCG yang kuat ini terbukti berdampak langsung ke kinerja keuangan. Mari kita lihat data profitabilitas BCA yang diukur dari Return on Assets dan Return on Equity. Pada tahun 2019, ROA berada di angka 3,11%, sementara ROE mencapai 16,41%. Ini sudah menunjukkan kinerja yang cukup baik. Namun, pada tahun 2020, terjadi sedikit penurunan. ROA turun menjadi 2,52% dan ROE juga menurun ke 14,70%. Penurunan ini kemungkinan besar disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang memengaruhi banyak sektor, termasuk perbankan. Lalu, di tahun 2021, mulai terlihat pemulihan. ROA sedikit naik ke 2,56% dan ROE juga meningkat ke 15,50%. Ini menandakan perusahaan mulai kembali stabil. Kemudian, di tahun 2022, peningkatannya makin signifikan. ROA naik ke 3,10% dan ROE melonjak ke 18,43%. Ini mencerminkan perbaikan kinerja dan efisiensi perusahaan. Dan akhirnya, di tahun 2023, kinerja keuangan makin membaik. ROA mencapai 3,46% dan ROE naik tinggi hingga 20,06%. Jadi, bisa kita lihat bahwa seiring dengan perbaikan tata kelola perusahaan atau GCG, profitabilitas juga terus meningkat. Ini menunjukkan bahwa tata kelola yang baik benar-benar berdampak positif terhadap efisiensi, pengelolaan risiko, dan tentu saja peningkatan laba. Oh, jadi GCG itu bisa langsung berdampak ke performa keuangan bank ya? Tepat sekali. Dengan sistem pengawasan internal yang kuat, keputusan yang lebih bijak, dan transparansi yang tinggi, BCA bisa memaksimalkan aset dan modal yang dimiliki. Tahun 2019 sampai 2020 menjadi ujian besar saat pandemi menghantam. Namun, BCA tetap mampu mempertahankan skor baik dan langsung naik ke sangat baik di 2021. Ini membuktikan bahwa GCG membantu perusahaan bertahan di masa krisis dan kembali tumbuh. Ternyata GCG itu bukan sekadar formalitas ya, tapi fondasi penting untuk profitabilitas dan keberlanjutan bisnis. Benar, Dira. Dalam dunia investasi, perusahaan dengan tata kelola yang baik punya peluang lebih besar untuk tumbuh stabil dan menguntungkan. Dan BCA adalah salah satu contoh nyata dari keberhasilan itu.